like dan subscribe ya, supaya nanti channel Cap Farming ini bisa berkembang dengan baik. Ya teman-teman, pada hari ini saya lagi ada di farm, lagi ngeliatin domba-domba ya, pada masih kering semuanya keadaan farmnya, tapi masih lumayan gemuk-gemuk ya. Banyak dari mereka yang udah hamil, udah pada bunting semua. Saya mau menjawab pertanyaan, banyak sekali pertanyaannya tentang topik yang sama ya. Banyak yang nanya, ini domba-dombanya gemuk-gemuk ini apa nggak takut mandul? Ya sama sekali nggak takut ya. Tadinya cuma 50, sekarang udah 200, artinya itu beranak. Jadinya betinanya saya simpan, ditahan semua, yang dijual cuman yang jantan aja, dijual dimakan. Mungkin udah yang kejual itu udah banyak sekali ya. Udah lupa berapa, bukan saya hitung, tapi yang pasti lebih dari 500 yang udah dijual dalam waktu 3 tahun terakhir ini. Jadi nggak mandul. Yang bilang gemuk tuh mandul ya, kalau di Indonesia lain, tapi kalau di sini kita harus punya yang gemuk ya dombanya, jadi bisa enak dilihat, yang nggak kelihatan tulangnya di belakang, lebih enak dilihat kan daripada yang kering-kering, kurus kering gitu. Terus juga pakan basah sama pakan kering ya. Ini kalau kita mau bicarakan pakan yang segar ya, sekarang kan udah nggak ada rumput segar, jadinya cuman rumput kering aja. Tapi biasanya kita semua makannya rumput segar kok di sini. Jadinya kalau misalkan bulan-bulan selain bulan ini ya, bulan selain musim panas ini, rumputnya kan hijau. Jadinya mereka cuma makan makanan segar. Kecuali nanti musim semi itu bulan September sampai November. Itu pertumbuhannya pesat sekali rumputnya seperti di Indonesia. Jadi kita harus diimbangi sama makanan kering, dikasih juga. Jadi biasanya kita taruh makanan keringnya di tengah lahan, jadi mereka bisa ambil sendiri makanannya secukupnya mereka. Karena kalau makanannya terlalu banyak yang basah, nanti dia mencret, biasanya kotorannya jadi mencret, pertumbuhannya agak terganggu ya. Jadi mereka tahu sendiri, mereka harus makan makanan kering supaya jadi seimbang lagi gitu. Udah itu aja sih masalahnya, mereka atur sendiri, kita cuma tinggal kasihin aja makanan keringnya di tengah lahan. Mereka yang atur-atur aja sendiri, makan secukupnya yang makanan keringnya supaya mereka nggak mencret lagi. Terus ekor, masalah ekor terus yang ditanya. Kenapa dipotong ekornya? Kenapa nggak didiemin aja? Ada yang nggak dipotong, yang seperti ini, itu yang akan jadi dimakan ya. Jadinya nggak usah dipotong. Jadi begini, kalau misalkan di sini itu bulan-bulan musim panas begini, lalat itu merajalela. Jadinya mereka biasanya taruh telurnya di buntut domba ya. Kalau dombanya punya buntut, biasanya dia nanti kalau buang kotoran, jadi dombanya ngotorin buntutnya sendiri. Apalagi kalau musimnya musim semi kayak gitu,
kalau dia mencret, dia punya buntut pasti kotor kan. Nah, lalat itu suka tuh taruh telurnya di dekat buntut yang kotor itu. Nanti telurnya menetas jadi belatung. Belatungnya itu bakalan makan buntutnya si domba, jadi darahnya disedot ya. Akibatnya dombanya jadi mati pelan-pelan, kejam itu kan. Jadi makanya dari itu kita potong buntutnya supaya nanti kalau dombanya mencret nggak ada kotoran lagi di buntutnya kan. Jadi lalat itu nggak bisa taruh telurnya. Sampai sekarang cara itu sangat efektif. Udah berlangsung sekitar 300 tahun di Australia ini. Jadinya ya saya ikutin aja caranya itu. Sama juga di Kebiri katanya. Kenapa di Kebiri nanti kan nggak halal apa harga berkurang. Kalau di Australia ini di Kebiri itu domba bisa jadi cepat gemuk, cepat gede, dan juga dagingnya teksturnya tuh jadi lebih enak, jadi lebih empuk yang pasti. Nah itu dia kenapa mesti dikebiri. Kita bisa menghasilkan 40-50 kilo dalam waktu 6 bulan buat dorper ini, cempe-cempenya ya. Setiap 6 bulan kita bisa panen. Tapi kalau lagi musim panas otomatis ya mungkin lebih lamaan. Seperti contohnya yang ini nih. Ini 3 bulan. Hampir 3 bulan. Jadinya mesti sebentar lagi, 3 bulan lagi dia udah bisa dimakan atau dijual. Yang ini, yang kecil ini. Yang ini juga, ini mungkin 3 bulan lebih. Mereka nggak beda jauh kok lahirnya waktu itu. Nah itu dia, ya begitu aja teman-teman. Ini yang ini ada pejantannya nih lagi di sini. Yang ini pejantannya. Ya itu tipenya Australian White ya. Jadi mau kita silangin antara Dorper sama Australian White. Mau kita lihat hasilnya kayak gimana. Mudah-mudahan kata orang Australian White itu lebih cepat pertumbuhannya. Jadi kita mau coba. Mungkin kalau bisa 5 bulan dapat 50 kilo kan lumayan. Bisa lebih cepat lagi kita panenan. Ya, sampai segitu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi langsung aja dimasukin ke komen ya.